Perkenalkanlah, saya Nur Efri Rahmawati dengan NIM 424-19040 dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu multimedia dan lain sebagainya. Dengan dosen pengampu Bu Huaida Nabila Eskom. Yang pertama yaitu pengantar multimedia. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Dalam bahasa Latin, multi berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan medium berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Jadi, multimedia dapat diartikan yaitu gabungan dari teks, gambar, animasi, audio, atau video yang dikombinasikan untuk menghasilkan output tertentu berupa informasi yang menarik atau hal lainnya. Selanjutnya, apa manfaat multimedia? Manfaatnya yaitu sebagai sarana informasi umum, sebagai media pembelajaran, terus yang terakhir memajukan ilmu kesehatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis multimedia. Terdapat 3 jenis. Yang pertama, media interaktif, multimedia hiperaktif, dan multimedia linear. Yang selanjutnya yaitu karir. Apa saja karir di bidang multimedia? Itu sangat banyak. Antara lain, graphics designer, web designer, fotografer, animasi, video editor, produser acara di TV, dan kameramen, dan lain banyak sebagainya. Selanjutnya ada teks, gambar, dan grafik. Teks adalah data dalam bentuk kumpulan karakter. Jenis-jenis teks ada 3, yaitu plain text atau uniform text, yaitu kumpulan karakter murni tanpa adanya embed information di dalamnya. Yang kedua ada format text atau rich text format, yaitu serangkaian karakter format yang telah didefinisikan. Contohnya yaitu pada saat kita mengetik dengan menggunakan WordPad. Nah, yang ketiga ada hypertext yang digunakan untuk membangun situs atau website. Ini memiliki aturan penulisan khusus, yaitu HTML atau XML. Nah, yang selanjutnya ada gambar. Gambar merupakan salah satu elemen terpenting dalam multimedia, sebab gambaran besar manusia, bahkan hampir semua manusia, selalu berorientasi terhadap visual. Alasan untuk menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia yaitu karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Selanjutnya ada format-format pada gambar antara lain yaitu PNG. Singkatan dari PNG yaitu Portable Network Graphics. PNG adalah salah satu format terpopuler yang bisa menampilkan gambar dengan latar belakang transparan. Format ini banyak digunakan untuk membuat infografis, banner, card, logo, ilustrasi komik, dan banyak produk grafis lainnya. Yang selanjutnya ada JPEG atau JPG, singkatan dari Joint Photographic
Expert Group. JPG yaitu format yang paling banyak digunakan di internet. Beberapa platform sosial media seperti Facebook, Instagram, bahkan secara otomatis akan mengubah format gambar yang diunggah menjadi JPEG. Yang paling spesial di sini yaitu JPEG compatible dengan berbagai browser, image viewers, dan berbagai editor software, serta mempunyai ukuran file yang kecil. Namun, sisi kekurangannya yaitu JPEG itu masuk ke dalam tipe lossy compression, sehingga kualitasnya akan menurun jika diperbesar. Selanjutnya ada GIF, yaitu Graphic Integer Format. GIF ini salah satu format gambar yang mendukung animasi bergerak. Seperti ada beberapa gambar format yang subjeknya tidak bergerak. GIF ini berbentuk 256 warna yang ada di ruang warna RGB, dan biasanya karena jumlah warnanya terbatas, ukuran filenya akan berkurang secara drastis. Selanjutnya ada TIFF, singkatan dari Take Image File Format. TIFF dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. TIFF banyak digunakan dalam industri cetak maupun penerbitan. Tapi ingat, jangan menggunakan format ini untuk web, karena selain tidak kompatibel dengan berbagai browser, TIFF juga mempunyai ukuran file yang besar. Nah, yang selanjutnya ada PSD atau Photoshop Document. PSD ini yaitu format file gambar yang dibuat maupun disimpan di aplikasi Adobe Photoshop. Uniknya, PSD ini bisa diubah ke format lain seperti JPEG dan PNG. Namun sayangnya format ini tidak bisa dilihat dari browser maupun aplikasi image viewers, sehingga disarankan untuk konten web tertentu. Selanjutnya ada grafik. Grafik yaitu representasi data dengan cara yang mencakup penambahan gambar ataupun teks untuk memberikan informasi, penjelasan maupun untuk hiburan. Membantu komputer untuk mendesain, melakukan text presenting video games, termaksud kegunaan dari grafik. Antara lain contoh-contoh dari jenis-jenis grafik yaitu ada fotografi, diagram, graf, dan lukisan. Selanjutnya ada audio. Audio dalam multimedia dikenal dengan sebutan suara. Dalam audio menghasilkan suatu bunyi yang didapat dari suara, musik, atau efek-efek suara lainnya. Jadi suara didefinisikan sebagai gelombang energi atau getaran yang merambat melalui media kenyal sampai pada telinga dan menggetarkan gendang telinga, sehingga terjadi proses pendengaran. Selanjutnya, suara dihasilkan ketika suatu objek bergetar menghasilkan gelombang suara. Yang selanjutnya ada video. Video berasal dari bahasa Latin yaitu vidi atau visum, yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Video ini yaitu teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan
penginstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Selanjutnya ada animasi. Animasi yaitu gambar atau grafik bergerak yang dibuat dengan cara merekam gambar-gambar diam. Kemudian, rekaman gambar-gambar tersebut diputar ulang dengan berurutan sehingga tidak terlihat lagi sebagai masing-masing gambar terpisah, seperti potong-potongan gambar dijadikan satu, tetapi sebagai sebuah kesatuan yang menghasilkan ilusi pergerakan yang tidak terputus. Nah, macam-macam animasi yaitu ada animasi cel, animasi frame, animasi sprite, animasi path, animasi spline, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kompresi audio dan video. Kompresi sendiri adalah suatu proses yang bertujuan untuk memapatkan atau mengecilkan ukuran suatu data. Proses ini mengkodekan informasi menggunakan bit yang lebih rendah dari sebelumnya daripada representasi data yang tidak dikodekan dengan suatu sistem penyandian tertentu. Nah, macam-macam kompresi itu ada dua. Yang pertama, kompresi Loess. Teknik yang mana data hasil dikompres tidak seperti data awal sebelum dikompres. Jadi ukurannya lebih kecil. Prosesnya atau caranya yaitu membuang data-data yang tidak diperlukan. Namun, data setelah kompres masih dapat digunakan. Kelebihan dari kompresi Loess ini yaitu ukuran file yang lebih kecil dibandingkan lossless, namun masih dapat digunakan. Contoh dalam penggunaan teknik lossy ini yaitu ada MP3, streaming media, MPG, WMA, JPEG. Nah, yang kedua ada kompresi lossless. Teknik ini yang mana data hasil kompres sama dengan data sebelum dikompres dilakukan. Contohnya yaitu seperti zip, RAR, GZIP, dan beberapa data yang merupakan image seperti PNG dan GIF. Selanjutnya ada QoS. QoS singkatan dari Quality of Service. Quality of Service ini merupakan sekumpulan teknik dan mekanisme yang menjamin performansi dari jaringan komputer di dalam penyedia layanan kepada aplikasi-aplikasi di dalam jaringan komputer. Quality of Service ini merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu service. Selanjutnya ada kios. Tujuannya yaitu untuk menyediakan kualitas layanan yang berbeda-beda untuk beragam kebutuhan akan layanan di dalam jaringan IP. Seperti contohnya yaitu menyediakan bandwidth yang khusus, menurunkan hilangnya paket-paket, menurunkan waktu tunda dan variasi waktu tunda di dalam proses transmisinya.
Kios ini juga memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama yaitu pengkelasan paket untuk menyediakan pelayanan yang berbeda-beda untuk kelas paket yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ada penanganan kongesti untuk memenuhi dan menangani kebutuhan layanan yang berbeda-beda. Yang ketiga, pengendalian lalu lintas paket untuk membatasi dan mengendalikan pengiriman paket data. Yang keempat, ada pensinyalan untuk mengendalikan fungsi-fungsi perangkat yang mendukung komunikasi di dalam jaringan IP tersebut. Selanjutnya ada kios ini memiliki beberapa parameter atau aspek-aspek.